Kan saya pernah berobat ke kiai saya, itu pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam. Perlu dipahami kalau di dalam usul fikih, kalau kita ngaji, melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, itu diperbolehkan. Yang penting itu untuk obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Menyikapi fenomena sosok yang mengaku bernama Gus Samsuddin Jadab, seorang tokoh spiritual ahli pengobatan, di mana pengobatannya ini ternyata penuh dengan tipu daya dan telah dibongkar oleh sang pesulap merah. Di sini saya menanggapi, menyikapi bukan dalam masalah pengobatan dan tipu daya yang dilakukan, tapi lebih kepada statementnya ketika bicara tentang agama. Di mana dalam satu konten yang di-upload oleh Gus Samsuddin ini menyatakan bahwa dia pernah berobat kepada gurunya, entah siapa, tidak disebut namanya, di mana pengobatannya ini menggunakan media tai ayam. Jadi dia diobati oleh gurunya dengan menggunakan tai ayam. Cuma tidak dijelaskan apa tai ayamnya ini dimakan, dikonsumsi atau ya apa, atau menggunakan cara-cara yang lain. Kemudian Gus Samsuddin ini menjelaskan bahwa berobat dengan media yang diharamkan, menggunakan sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini tidak bermasalah, kata dia. Bahkan sempat menyinggung, dia mengatakan bahwa ini pendapat yang diambil dari salah satu fan kitab, yaitu yang bernama Usul Fikih, yaitu fan ilmu yang bernama Usul Fikih. Baiklah, untuk menyikapi statement ini kita kembali dulu kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha anzalad da'a wad dawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa, dan Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Kemudian dilanjutkan fatadawau, maka kalian semua berobatlah. Tapi dengan tanda petik dilanjutkan sabda Nabi, wala tadawau biharomin, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan tegas menyatakan jangan sampai kita berobat dengan menggunakan media yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana menyikapi, katanya tadi dalam usul fikih diperbolehkan. Terus terang statement yang dia sampaikan ini tidak lengkap dan tidak utuh, sehingga akan berbahaya jika dikonsumsi oleh orang-orang secara mentah apa yang menjadi statementnya. Kenapa? Karena pada dasarnya berobat dengan media yang diharamkan oleh Allah ini tidak diperbolehkan. Kemudian tadi Gus Samsuddin ini menyatakan dia berobat menggunakan tai ayam. Tai ayam ini adalah hukumnya najis, sedangkan sesuatu yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Sehingga menggunakan media tai ayam ini sama dengan menggunakan media yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi sudah jelas, Rasulullah melarang kita untuk berobat menggunakan media yang diharamkan. Tapi kemudian di dalam literatur usul fikih, tadi menyinggung usul fikih, Gus Samsuddin di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di mana dalam juz 1 halaman 146 dikatakan jaza at-tadawi bin najasat, boleh berobat dengan menggunakan perkara yang najis, tapi dengan catatan. Ini ada catatannya, jangan dilupakan, yaitu idza lam yajid tahiron maqamaha, kalau memang tidak menemukan media obat yang suci yang bisa digunakan untuk menggantikan media obat yang najis tadi. Jadi boleh menggunakan sesuatu yang najis itu dengan catatan kalau tidak ada media obat yang lain selain dari obat yang najis tadi.
Kenapa? Alasannya li'anna maslahal afiyati wassalamati akmalu min maslahati jitina bin najasati. Karena kemaslahatan tentang kesehatan dan keselamatan ini lebih sempurna daripada kemaslahatan menjauhi perkara najis. Kita dianjurkan menjauhi perkara najis, diperintah untuk menjauhi perkara najis, tapi kita di sisi yang lain juga diperintah untuk menjaga kesehatan. Dan menjaga kesehatan tentunya lebih diutamakan ketika berhadapan atau berseberangan dengan menjaga dari najis, maka kita lebih memilih menjaga kesehatan daripada menjaga yang najis. Kemudian lebih jauh lagi, Imam Nawawi di dalam menyarahi kitab Muhadzab, yaitu Al-Majmu', syarahnya kitab Muhadzab, di mana di dalam kitab ini di tepatnya juz 9 halaman 50, beliau Imam Nawawi menyatakan wa innama yajuzu tadawi bin najasati. Jadi bolehnya berobat dengan najis itu idalam yajid tohiron yakumu makomaha, kalau memang tidak menemukan obat yang suci yang bisa menggantikannya. Fa in wajadahu hurrimat an najasatu, kalau masih ada obat yang lain, masih ditemukan obat yang lain yaitu yang suci, maka media yang najis tadi diharamkan untuk dijadikan obat bila khilafin, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Jadi semua sepakat hukum asalnya memang tidak boleh berobat dengan media yang najis, media yang diharamkan berangkat dari hadis itu. Makanya wa alaihi yumalu hadisu innallaha lam yaj'al sifaakum fima hurrima alaikum. Kemudian dari sini hadis ini diarahkan. Jadi hadis ini diarahkan bahwasanya ada hadis yang menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian itu di dalam sesuatu yang diharamkan. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu tidak bisa menjadikan media untuk pengobatan. Maka dari itu hadis ini diarahkan seperti itu. Kalau memang asalnya itu tidak boleh, cuman kalau tidak ada lagi, tidak menemukan lagi yang lain, maka tidak masalah. Lafawa haramun. Ini di sini hukumnya haram. Jadi menggunakan media yang diharamkan itu haram inda wujudi ghairihi, selama masih ada media yang lain yang suci tadi. Walaysa haraman di dalam yajid ghairuhu, dan tidak berhukum haram kalau memang tidak menemukan media yang lain, obat-obatan yang suci. Kemudian dilanjutkan qala ashabuna wa innama yajuzu idza kanal mutadawi arifan bitibbi. Kemudian dari ashab Syafi'i, ulama-ulama yang berafiliasi dengan mazhabnya Imam Syafi'i, mereka beliau mengatakan jadi bolehnya berobat dengan media yang najis itu kalau memang orang yang berobat tadi tahu tentang medis, tentang kesehatan, paham betul tentang kesehatan. Taunya apa? Ya'rifu annahu la yakumu ghairu hada makomahu. Jadi yang dimana dia dengan ahli kemedisannya, dia tahu bahwa selain yang najis ini tidak ada yang bisa menggantikan untuk dijadikan obat. Atau kalau bukan dirinya yang tahu, au akhbaro bidzalika tabibun muslimun, atau dia mendapatkan rekomendasi dari dokter muslim, yaitu dokter yang tentunya ahli di bidangnya, ahli kesehatan. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa? Jadi boleh berobat dengan menggunakan media yang najis, tapi dengan catatan, ini catatannya perlu digarisbawahi, kalau memang tidak ada media lain yang suci yang bisa dijadikan obat. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.